wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Selamat datang Bapak Brigadir Jenderal Polisi, Bapak biasa panggilan dipanggil Pak Rudi ya. Pak Rudi ya, beliau sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo. Selamat datang di War Room BNNK Walemo. Dan kami sampaikan bahwa beliau ini sejak dilantik sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo sudah aktif secara massal untuk mengajak kami untuk tetap menggelorakan Baron Ras, dan beliau sudah mendatangi seluruh BNK di Kabupaten Kota di Provinsi Gorontalo. Kali ini BNNK yang kedua beliau datangi. Selamat datang di Kota Damai Bertasbih, beriman, takwa, aman, sehat, bersih, indah, dan harmonis. Ya, selamat datang Pak. Selamat siang ya, selamat datang. Bagaimana Pak suasana Kota Bertasbih, Kota Bualemo yang sepanjang jalan Bapak menikmati gunung, pantai, dan semua keindahan-keindahan sampai tiba di BNNK Bualemo? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izin memperkenalkan diri, saya Rudi Ahmad Sudrajat, Brigjen Pol SIKM, Rudi Ahmad Sudrajat SIKM, Brigjen Pol selaku KBNNP Gorontalo Baru. Saya sengaja pada pagi hari tadi berangkat dari Kota Gorontalo menuju ke Kabupaten Bualemo dalam rangka melaksanakan kunjungan kerja perdana saya untuk kegiatan semacam pengenalan wilayah. Ya. Kebetulan Pak Dr. Ibrahim ini selaku Kepala BNNK Bualemo, tadi saya lihat saya berikan apresiasi sekali atas penerimaannya. Sepanjang perjalanan kami tadi dengan rombongan menikmati pemandangan yang cukup indah, cukup asri, karena selama perjalanan itu saya lihat pemandangan yang tumbuh hijau semua. Ya. Kemudian juga tadi begitu masuki kota Kabupaten Bualemo, sesuai dengan motonya damai bertasbih. Damai bertasbih. Apa singkatannya tadi? Beriman, takwa, aman, sehat, bersih, indah, dan harmonis. Ya, itu sesuai dengan moto yang ada di Kabupaten Bualemo. Selamat pagi kepada pemirsa semua. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin akan ditanyakan kepada saya akan siap untuk menjawab sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan saya. Ya, ini Pak, sekarang BNN Republik Indonesia lagi menggelorakan apa yang disebut dengan War on Drugs. Nah, ini kalau kita lihat War on Drugs ini harus kita implementasikan dalam bentuk perang melawan narkoba. Nah, kira-kira dalam strategi War on Drugs ini, Pak Jenderal, apa saja yang akan dilakukan oleh BNN itu sendiri dalam rangka untuk memerangi narkoba, khususnya untuk strategi War on Drugs itu sendiri? Ya, baik. Mungkin saya akan menjelaskan tentang apa itu War on Drugs. War on Drugs itu adalah memang sudah dicanangkan oleh Bapak Kepala BNN RI, sebuah moto yang dipakai, yang digunakan untuk seluruh BNN jajaran se-Indonesia. Adapun strategi yang disusun, yang dibuat oleh Kepala BNNP, yaitu ada 4 strategi. Ya, strategi dalam melaksanakan kegiatan atau P4GN berkaitan dengan War on Drugs. Yang pertama, strategi soft power approach. Strategi soft power approach ini yaitu strategi aktivitas yang mengedepankan pencegahan
kemudian pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pasca rehab, di mana masyarakat agar mempunyai ketahanan diri dan mempunyai daya tangkal terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kemudian untuk strategi yang kedua, tadi kan ada 4 strategi, yaitu strategi hard power approach, yaitu dengan memfokuskan pada aspek penegakan hukum yang tegas dan terukur dalam mengungkap atau menangani para sindikat atau mafia narkoba yang berada di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian strategi yang ketiga yaitu smart power approach, yaitu penggunaan teknologi informasi pada era digitalisasi pada saat ini dalam upaya untuk penanggulangan narkotika. Kemudian yang ketiga yaitu strategi cooperation. Strategi cooperation ini yaitu adanya kerjasama antara BNN dengan instansi atau stakeholder terkait, kemudian juga melibatkan elemen masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di wilayah masing-masing untuk bersama-sama memerangi narkoba dan melakukan pencegahan terhadap ketahanan diri, ketahanan keluarga maupun ketahanan komunitas yang ada. Luar biasa, Pak. Ya, luar biasa dari strategi dari War on Drugs ini. Nah, tadi Jenderal sampaikan bahwa ternyata Badan Narkotika ini tidak hanya bergerak di sisi hukumnya, di sisi hardnya, namun juga ada yang paling penting di dalamnya adalah soft power tadi. Soft power approach. Itu yang tadi saya sempat disampaikan adalah di situ ada pencegahan dan ada pemberdayaan. Ini sangat luar biasa, bagaimana masyarakat itu bisa diberdayakan dan bisa dicegah dalam supaya narkoba tidak akan masuk ke dalam diri masyarakat itu sendiri. Nah, dalam fokus 2 tadi, pencegahan dan pemberdayaan, kira-kira difokuskan ke arah mana kebijakan atau program ini, khususnya soft power approach di bidang pencegahan dan pemberdayaan. Baik, terima kasih. Untuk strategi yang kedua tadi, yaitu yang pertama maksud saya soft power approach, di situ dilakukan aktivitas pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk di bidang pencegahan difokuskan bahwa masyarakat perlu mendapat pengetahuan dan pemahaman untuk melindungi dirinya, melindungi kelompoknya terhadap ancaman dari pengaruh pemakaian narkoba maupun pengaruh sindikat atau mafia narkoba. Kemudian juga terbangunnya kemampuan atau jejaring untuk menerima bentuk informasi kepada masyarakat tentang pemahaman substansi dari pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Kemudian yang ketiga, untuk bidang pencegahan ini difokuskan bahwa masyarakat patut untuk ikut berpartisipasi aktif untuk melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba, baik secara individu, kelompok secara luas, demikian pula termasuk komunitas yang peduli dengan masalah narkoba ini. Kemudian untuk di bidang pemberdayaan masyarakat, diharapkan terciptanya lapangan kerja bagi para pecandu atau mantan pemakai atau mantan yang terlibat dalam sindikat narkoba untuk diberikan lapangan kerja dan mendapatkan penghasilan yang layak. Kemudian yang kedua, dalam bidang pemberdayaan masyarakat, yaitu agar masyarakat mampu untuk bertanggung jawab memberikan informasi dan penguatan sehingga terdukungnya pelaksanaan P4GN. Dan yang terakhir, dilakukan upaya pemberdayaan alternatif di lingkungan masyarakat yang rawan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Luar biasa. Jadi bukan hanya melulu di pemberantasan, namun sisi pencegahan dan pemberdayaan juga BNN sangat fokus di sana. Nah, ini terakhir pastilah kita mendengarkan langsung harapan yang bisa dilakukan oleh masyarakat atau pemerintah daerah atau pemerintah khususnya pemerintah desa yang ada demi untuk mewujudkan
Bualemo atau daerah kita daerah bersih narkoba atau bersih narkotika. Ya. Kira-kira apa harapan? Harapan saya selaku KBNNP Gorontalo, khususnya di Kabupaten Bualemo, saya mengharapkan pemerintah kabupaten yang ada di Kabupaten Bualemo maupun juga para kepala OPD dan kepala dinas ya, bersama-sama untuk mensukseskan rencana aksi nasional pencegahan pemberantasan penyalahgunaan pergerakan terhadap narkoba, karena hal ini tertuang di dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN, di mana seluruh instansi, seluruh pemerintahan maupun stakeholder, ya termasuk juga di sini dalam hal ini elemen masyarakat, tokoh masyarakat, untuk bersama-sama merapat melaksanakan untuk mensukseskan tentang rencana aksi nasional ini, agar kinerja BNNK yang ada di Bualemo ini dapat didukung secara maksimal sehingga dapat menghasilkan suatu kinerja yang positif untuk masyarakat. Begitu. Luar biasa sekali. Jadi sudah ada program-program yang kita akan dukung bersama, program-program yang sangat luar biasa, sangat membantu baik instansi pemerintah dan masyarakat khususnya di Kabupaten Bualemo. Nah, ini akhirnya pertemuan atau wawancara kita dengan Pak Jenderal ini kita akhiri dengan menyampaikan terima kasih banyak kepada Pak Jenderal atas kunjungannya dalam ruangan yang kita namakan warung War and Drugs Room BNNK Bualemo, dengan tekat War and Drugs, sit up, never let up. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.